Erlangga Hartarto resmi mundur dari kursi Ketua Umum Golkar dan malam nanti rapat pleno Partai Golkar untuk penentuan PLT Ketua Umum Partai Beringin akan digelar. Kita akan bahas situasi Partai Golkar jelang rapat pleno malam nanti bersama Ketua DPD Golkar Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena dan Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda melalui sambungan virtual. Saya akan sapa, selamat sore Pak Melki dan Mas Hanta. Selamat sore ya, Bang Melki. Mas Hanta, Mbak Dea. Iya, selamat sore. Saya pertama akan ke Pak Melki. Pak Melki, ini selain agendanya memilih pelaksana tugas Ketum Partai Golkar, adakah hal lain yang akan dibahas dalam rapat pleno nanti? Agendanya tentu bukan sekedar hanya memilih PLT Ketua Umum, menggantikan Pak Erlangga dalam rangka tetap menjalankan fungsi-fungsi organisasi di DPP Partai Golkar dan seluruh Indonesia, tapi tentu mulai mempersiapkan langkah-langkah menuju kepada persiapan tahapan-tahapan menuju Munas yang harus dilakukan. Nanti kapan Rapimnas dan kapan lagi untuk mempersiapkan waktu Munas yang nanti disepakati oleh pleno DPP Partai Golkar dalam keputusan hari ini nantinya. Akan ada beberapa hal yang akan dibahas dalam rapat pleno. Pak Melki, apakah ada konfirmasi nanti Pak Erlangga hadir dan memberikan statement resmi di rapat pleno Partai Golkar? Belum tahu ya, saya belum mendapatkan konfirmasi karena tentunya kehadiran Pak Erlangga tentu ditunggu oleh kita semua ya, keluarga besar Partai Golkar di Selipi, tapi nanti kepastian beliau akan nanti ke DPP Partai Golkar kita tunggu nanti pada saat nanti malam. Pak Melki, masyarakat Indonesia dikejutkan dengan kemunduran atau pengunduran diri maksud kami dari Pak Erlangga Hartarto sebagai Ketum Partai Golkar, dan ada sejumlah statement, ada dua alasan mengapa Pak Erlangga ini mundur, yakni menjaga keutuhan Golkar dan kelancaran transisi pemerintahan dari Presiden Jokowi ke Prabowo. Sebelum kita bahas soal detail dari rapat pleno nanti, sebenarnya seperti apa kondisi Partai Golkar saat ini, Pak Melki? Sebenarnya kami dalam kondisi yang mempersiapkan diri menuju pilkada, dan tentunya sekali lagi yang sudah disebut oleh Pak Erlangga ini, kami juga nanti pasti akan mendengarkan langsung dari beliau tentang dua alasan ini. Tapi tentu kami sangat memberikan apresiasi, menghargai keputusan Pak Erlangga yang tentu dengan berbagai pertimbangan sudah memutuskan untuk mundur. Dan untuk itu tentu kami keluarga besar Partai Golkar berterima kasih untuk semua kerja keras Pak Erlangga selama 7 tahun memimpin Partai Golkar, dengan segala pencapaian yang sudah dilakukan kepada kami, baik itu di Pilpres, kemarin menang, ada tamat 17 kursi dan sebagainya. Tapi tentu alasan yang sebenarnya Pak Erlangga ini secara langsung kami memang akan meminta waktu beliau juga untuk kami yang dari DPD 1, untuk juga bisa mendengarkan langsung dari beliau. Nah, di luar itu tentunya karena juga Pak Erlangga juga sudah memberikan pesan juga kepada kami semua untuk bisa melewati masa-masa proses transisi ini dengan damai, dengan demokratis dan konstitusional. Tentu sebagai keluarga besar Partai Golkar, kami di DPD 1 Indonesia dan teman-teman pengurus DPD 2 dan juga tentunya teman-teman DPP Partai Golkar bersama para senior harus mengambil langkah-langkah organisasi dalam rangka membantu transisi ini bisa kita lewati dengan baik, memutuskan PLT Ketua Umum pada rapat pleno sore hari ini. Tentunya teman-teman DPP di rapat pleno akan memutuskan dan mulai mempersiapkan langkah-langkah untuk mempersiapkan Munas, ada Rapimnas dan sebagainya, itu akan diputuskan juga dalam rapat pleno kali ini nantinya. Kader di daerah juga menunggu statement yang lebih detail dari Pak Erlangga. Saya coba ke Mas Hanta. Mas Hanta, posisi Erlangga Hartarto ini sebenarnya cukup baik menjadi Ketum Golkar, kemarin di Pilpres sukses, kemudian juga ada suara yang bertambah. Menjelang pleno ini, apa pendapat Anda soal situasi dari luar jika dari kacamata Mas Hanta? Ya betul, secara kinerja elektoralnya Pak Erlangga memimpin Golkar relatif bagus ya. Kita lihat di Pilpres menang, kemudian di Pileg juga mendapatkan suara yang relatif signifikan. Tetapi jangan lupa dia posisi Ketua Umum Golkar ini kenapa panas? Karena dua hal sekarang ini. Ada dua momentum yang sangat strategis. Satu, tanda tangan Ketua Umum ini akan menentukan siapa calon kepala daerah lebih dari 500 jumlahnya. Artinya
gubernur, bupati, wali kota itu sangat bergantung pada ketua umum. Meskipun kita tahu Golkar memiliki tingkat pelembagaan yang tinggi, tapi faktor ketua umum sebagai veto player cukup besar. Nah, ada dinamika di sana tentunya soal aktor-aktor politik yang berkepentingan terkait dengan percaturan politik di pilkada. Yang kedua, proses transisi pemerintahan di bulan Oktober ini Ketua Umum Golkar juga memiliki hak tanda petik hak veto, hak prerogatif untuk menentukan siapa menteri yang mewakili partai Golkar yang akan diserahkan ke pemerintah ke Prabowo Gibran nanti. Itu dengan dua hal ini maka itu menyebabkan posisinya sangat rentan. Di saat yang sama tentu ada isu berkelindan dan sebagainya. Nah, faktor ini diperkuat dengan dua hal. Biasanya di Golkar itu tentu dari kader Golkar mengatakan mundurnya Pak Erlangga mungkin karena faktor pribadi dan seterusnya. Tapi memang tidak bisa dipungkiri, saya mengikuti setiap dinamika, melakukan riset tesis tentang Partai Golkar, itu gegar Golkar itu biasanya ada faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya biasanya ada turbulensi faksi yang menguat. Jadi ada faksionalisme, faksionalisasi yang menajam. Memang tidak terlalu kuat untuk kali ini, tapi suara itu cukup kencang ketika meminta Pak Erlangga mundur, isu Munas dipercepat dan sebagainya. Bahkan sejak awal penentuan siapa capres dari Golkar juga dinamis pada saat itu sempat ke Ganjar dan seterusnya. Ada faktor ini yang satu, kelompok-kelompoknya bisa kita petakan. Yang kedua, meskipun di struktur yang paling kuat ya hari ini per hari ini. Yang kedua, ada faktor eksternal yang tidak bisa dipungkiri. Golkar juga bergantung pada dinamika eksternal karena tingkat otonomi dalam mengambil keputusan juga tidak terlalu tinggi, yaitu guncangan badai dari luar. Biasanya terkait dengan pengaruh kekuasaan. Nah, karena itulah kemudian ujungnya Pak Erlangga mundur, saya kira itu latarnya, tidak bisa dilepaskan dari itu. Dan setelah mundur maka sekarang ada PLT, seperti tadi Bang Melki sampaikan, ada mekanisme munasnya kapan. Dinamika tentang munasnya dipercepat atau munasnya Desember tampaknya sudah terjawab. Kemungkinan munas akan dilakukan sebelum Oktober alias dipercepat bukan Desember karena namanya Munaslup. Tinggal karena untuk kepastian hukum karena tanggal 27 sampai 29 akan ada pendaftaran kepala daerah dan seterusnya. Nah, berangkat dari sini Dea, menurut saya akan dinamis ya. PLT mungkin sudah bisa diprediksi. Yang inisial A tadi Pak AGK yang sangat kuat, salah satu dari 11 ketua umum di Partai Golkar. Cuma kalau Munaslup, saya ingin masuk ke Munaslup, ini yang menarik nanti. Ada dua kemungkinan. Apakah terbuka, ada votingnya bisa terbuka, akan ada kompetisi terbuka atau mengarah ke aklamasi. Kalau kemudian saya harus memasukkan muncul nama seperti ya realitasnya ada ya, kita tidak tahu ujungnya, apakah Pak Jokowi, Mas Gibran, itu bisa jadi arahnya ada yang menginginkan agendanya aklamasi. Tapi kalau misalnya mekanismenya terbuka voting, itu akan muncul, saya menyebut nama banyak. Selain Pak Agus Gimawang Kartasasmita, ada nama Pak Bambang Susatyo, ada nama Pak Bahlil, ada nama Mas Doli Kurnia, itu orang-orang 3-4 orang yang bisa masuk dalam kompetisi secara terbuka. Dan biasanya polanya di Golkar itu saya ingin tambahkan, faktor yang sangat menentukan siapa yang akan terpilih, Bang Melki saya kira juga sangat memahami sebagai pengurus DPD dan juga berkecimpung di DPP, ada 3 faktor yang sangat menentukan siapa ketua Golkar. Saya ngomong realistis, bukan yang idealis. Realistis. Satu, faktor restu dan pengaruh kekuasaan. Ini yang paling kuat. Yang kedua adalah faktor kekuatan logistik, dan yang ketiga adalah faktor kekuatan jejaring pemilik suara organisasi. Tetapi nomor satu biasanya cukup kuat. Karena itu ketika Golkar mengadakan Munas pada bulan Desember, faktor Pak Prabowo yang paling dominan. Tetapi karena Munasnya sebelum Oktober atau Munas terjadi, dugaan saya akan ada semacam pengaruh Pak Jokowi yang jauh lebih determinan dalam dinamika ini. Dan siapa yang muncul kita bisa lihat dari nama-nama yang saya sebutkan. Itu kira-kira. Tapi apakah Golkar akan kemana? Saya yakin akan tetap bersama pemerintah, siapapun presidennya. Baik. Termasuk koreksi terhadap calon kepala daerah, apalagi Bang Melki ini kan calon gubernur NTT, saya kira tidak akan ada koreksi terlalu signifikan di daerah-daerah. Iya, Pak Melki, respon Anda soal tadi pernyataan dari Mas Hanta ini mengenai ada turbulensi faksi-faksi dalam Partai Golkar, kemudian nama-nama yang muncul di publik seperti Agus Gumiwang, ada juga nama-nama lain. Seperti apa sebenarnya di internal Golkar? Kalau di Golkar sendiri, kami sejak reformasi 98 sudah mengalami berbagai macam dinamika politik yang tidak mudah ya. Dan kami belajar betul dari berbagai turbulensi yang sudah terjadi pasca reformasi itu sampai hari ini, sehingga
kami bersyukur bahwa Partai Golkar itu terbiasa menghadapi situasi-situasi yang sulit-sulit semacam ini. Nah, dalam konteks demikian, dalam urusan kemunduran diri Pak Erlangga Hartarto ini, tentu semua yang berpotensi maju tentu sudah kita lihat tadi disampaikan oleh Mas Hanta Yuda sebagai pengamat politik yang analisnya tadi itu memberi pesan bahwa sangat memahami masalah di Golkar. Jadi sudah kira-kira seperti itulah yang disampaikan. Dan memang seperti dialami dalam berbagai peristiwa di Partai Golkar beberapa waktu belakangan ini, kami itu semangatnya adalah musyawarah mufakat ya. Jadi sekeras apapun dinamika ataupun juga kompetisi politik yang terjadi di Munas dan juga di musda-musda di daerah yang dilakukan itu, sekarang itu kami lebih mementingkan bahwa kita pakai dengan mekanisme musyawarah mufakat. Jadi kami percaya betul dari nama-nama yang muncul tadi, ada Pak Bamsud, ada Pak Ahmad Doli Kurnia, ada Pak Agus Gumiwang Kartasasmita, ada Pak Balil. Tentunya nanti akan ada ada musyawarah mufakat yang nantinya akan mengarah kepada siapa yang kira-kira paling memenuhi syarat untuk bisa membuat suasana konsolidasi, suasana solidaritas, yang memastikan bahwa Partai Golkar tetap bergerak dengan berbagai macam potensi ke depan ini bisa berjalan dengan baik. Dan sekali lagi kami percaya bahwa suasana menuju Munas nanti dan pada saat Munas nanti itu akan ada pada semangat musyawarah mufakat kita untuk menyelesaikan masalah ini terkait dengan pemilihan ketua umum PDP Partai Golkar ke depan. Nanti kita akan lihat seperti apa. Saya coba akan tanya ke Mas Hanta, apakah masih menyambung dengan Mas Hanta? Ya, Mas Hanta, terakhir. Ini nanti rencananya akan dipilih secara soft begitu, tidak dengan voting. Kalau tadi saya melihat statement dari Pak Melki, seperti apa nanti hasilnya kalau dari sudut pandang Mas Hanta yang paling pas untuk Partai Golkar dan yang paling pas dengan situasi saat ini menjelang transisi pemerintahan dan juga menjelang pilkada? Ya, Partai Golkar ini adalah partai paling dewasa, harus saya katakan secara objektif, tingkat pelembagaannya paling tinggi, paling bisa menyelesaikan konfliknya. Derajat sistematis kelembagaannya itu sangat baik sekali. Kalau dalam teori namanya derajat kesisteman, yaitu dia sangat berpegang pada konstitusi partai, konflik diselesaikan secara konstitusional dan sebagainya. Nah, dugaan saya ini akan dihadapi dengan Golkar dengan baik ya. Pasti ada kompromi, titik kompromi, negosiasi antar kelompok, antar faksi, antar kepentingan, relasinya dengan kekuasaan dan seterusnya. Dan saya melihat memang untuk menghindari tanda petik turbulensi tadi, kalau misalnya akan ada voting sebagainya itu akan cukup menguras energi Partai Golkar, padahal akan memenangkan pilkada sebentar lagi di pemerintahan baru. Saya setuju dengan disampaikan oleh Bang Melki tadi, mengarah pada bisa jadi aklamasi, bisa jadi akan ada solusi jalan tengah untuk Golkar tetap stabil secara politik, internalnya stabil, secara eksternal relasi ke kekuasaan siapapun presidennya saya istilahkan Golkar akan beriringan. Jadi itu yang akan kita lihat ke depan. Dan kalau dari sisi posisi para nama ketua calon-calon gubernur buat wali kota mungkin tidak ada perubahan terlalu signifikan. Kemudian mungkin kita tunggu ketua umum baru ini bagaimana menyiapkan nama-nama yang akan bertarung yang akan dikirim sebagai menteri, mungkin yang akan ditunggu siapa orang dekat dan seterusnya. Tapi apapun poin saya, Golkar akan memiliki solusi politik yang canggih untuk menyelesaikan dinamika internalnya. Dan biasanya paling dewasa menentukan titik tengah di antara kepentingan berbagai macam faksi politik. Karena saya katakan tadi, derajat pelembagaan institusi partainya paling tinggi dibandingkan partai lain, tetapi dia lemah dalam otonomi dalam mengambil keputusan. Dalam konteks ini, relasinya dengan faktor di luarnya itu kekuasaan. Tapi saya kira mungkin kita tidak akan melihat riuh yang luar biasa di Golkar. Akan ada solusi yang lebih soft, lebih solutif di internal maupun Golkar ke depan. Itu dia. Baik, kita akan nantikan seperti apa hasil rapat pleno, akankah ada solusi canggih seperti apa yang diungkapkan oleh Mas Hanta. Terima kasih para narasumber sudah bergabung bersama kami pada sore hari ini. Ketua DPD Golkar Nusa Tenggara Timur, Pak Melki Lakalena, dan Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda. Terima kasih sudah bergabung.